Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Ikhwatu iman rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan di saat menerima berbagai kenikmatan melainkan kalimat alhamdulillah. Karena atas kudrah, iradah serta inayah dari Allah, dalam kesempatan kali ini kita masih bisa meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh. Salah satu di antaranya adalah dengan istiqomah thalabul ilmi atau mencari ilmu. Mudah-mudahan setiap usaha, upaya dan ikhtiar kita dalam mewujudkan amal, mudah-mudahan menjadi amal yang makbulah, yang kelak di sisi Allah kita semua akan dihisab serta mendapatkan berbagai balasan. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, simkuring teh badal ya, ganjal sekarang sudah. Biasanya ari ganjal mah tahat lebih badak tibatan di ganjal. Lamun ayat iha diganjal tah ganjal mah leutik, ari mah ganjalna badak awakna badak. Gendut simkuring badak salira. Ustaz Irsyad tidak bisa hadir dengan ada alasan, yang mudah-mudahan dengan kajian yang terus berjalan tidak memutuskan sedekah jariyah kebaikan yang beliau tanam, karena salah satu yang harus kita rawat dalam upaya meneruskan berbagai kebaikan orang tua serta orang-orang yang terdahulu dibandingkan diri kita adalah meneruskan berbagai kebaikannya. Jadi ibu bapak, kajian mah ulah eureun, ulah libur, supados aya nilai kasayan, kajal bijaminu parantos dipayun, pepelakan ngawitan ngabaladah dina eta darasan oge kajian. Nah, ikhwat iman rahimakumullah, pembahasan yang akan kita sajikan pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan dua bentuk atau kategori amal manusia, yang mana amal-amal kita itu akan mengakibatkan sawab atau iqam. Jadi nanti apa perbedaannya fi'lun, perbuatan biasa, dengan amal? Perbedaannya, kalau fi'lun, perbuatan biasa, itu tidak ada niat, bahkan berharap pahala ataupun adanya akibat siksa. Sedangkan amalun itu adalah satu perbuatan yang pasti memiliki niat sebelum amal itu dilakukan. Kedua, dari amal itu
akan mengakibatkan dua konsekuensi. Kalau tidak sawab, pahala, iqab, yakni siksa. Jadi tak eta bedana fi'lun jeung amal. Padahal diartikan dengan bahasa Indonesia, apakah fi'lun ataupun amal sama diartikan perbuatan. Cuman bedanya seperti tadi, yakni niat dan akibat setelah melakukan perbuatan. Dan nanti amal secara garis besar itu terbagi kepada dua macam. Ada yang disebut dengan amalun sholihun. Yang kedua, ada yang disebut dengan amalun sayyi'atun. Apa perbedaannya? Yang disebut dengan amalun sholihun, sholihun itu kan dari kalimat soluha atau solaha, yang arti dasar soluha atau solaha itu adalah beres. Jadi kalau kita artikan, definisikan, amal soleh adalah amal yang beres. Beres apanya? Maka kategorisasi yang menjadi sifat dari amal yakni soleh beres itu mencakup 3 aspek. Amal soleh adalah amal yang beres niatnya. 2, amal yang beres kaifiatnya. Jadi kalau satu amal beres niatnya, apa barometer beres niatnya itu? Khalisatan lillah. Bahwa niat sebelum dia melakukan adalah karena berharap ridho dan balasan dari Allah. Jadi ikhlas itu bukan tidak pamrih para wargi. Ikhlas itu pamrih. Ikhlas itu bukan tidak berharap balasan. Ikhlas itu berharap balasan. Cuma spesifikasi pamrih dan berharap balasannya bukan dari makhluk, tapi dari Allah. Nah itu iman. Jadi bisikia abi mah ikhlas berharap balasan, bohong. Ikhlas mah berharap balasan dari Allah, bukan dari makhluk. Maka bila nanti seseorang beramal yang dalam pengakuannya beramal soleh, tetapi rusak dalam aspek yang pertama beres niatnya, maka tercorenglah kemurnian ikhlasnya itu dengan 2 perusak, yakni riyaan, yang kedua sum'atan, riya dan sum'ah. Apa yang menjadi perbedaan antara makna riya dan sum'ah? Dia menggeser harapan balasan itu bukan dari Allah tapi dari makhluk. Apa yang diharapkan dari perbuatan riya, orang lain melihat dirinya ibadah lalu berharap lahirnya pujian dari orang lain. Rajin ngaos, rajin sholat, hayang dipuji. Nyaannya si Aak mah kermah kasep getol ibadah pelendung mah irungna teh segede truk. Tah eta ngaranna riya. Si Neng teh kermah geulis, meni rajin ngaos, bekah pangambung teh hibar. Nah itu riya. Jadi riya itu apa? Di balik suatu amalan ada harapan pujian dari makhluk. Dan di antara ciri orang yang riya itu adalah orang yang dipuji akan semangat, dan bila dihina dan dicela dan dicegah dia akan surut semangat ibadah. Itu ciri orang yang riya. Jadi jangan minum riya di ibadah malah mau dipuji, nama tarik ibadah, nama semangat ibadah. Dan bila ada yang mencela, aya nu ngoyokan, jadi we teu semangat, jadi we henteu ngabret bahasa pemuda. Nah, sabab dihina dicela oleh makhluk, nah berarti tidak ikhlas. Datang ada yang amaria ngarusak. Makanya luruskan jarum hati kita di saat kita melakukan amal-amal yang soleh.
Dua, tidak cukup ibu bapak beres dalam urusannya. Kuduna beres dalam kaifiat. Tadi mah kholisatan lillah. Kedua, sawaban wa muwafaqatan li sunnati Rasulullah. Makanya ibadah tidak cukup mengandalkan semangat. Ibadah tidak cukup rame. Ibadah tidak cukup nurutan batur. Ada SOP-nya secara syariat bagaimana Nabi mencontohkan satu ibadah. Kalau ibadah kumaha kita, kumaha orang akan bae. Anu penting mah ka Allah. Ari naon tujuan Rasul diutus satu gitu. Kun bae sampai ka Allah. Itu ka Allah, abi ka Allah. Cara kitu niatna berharap ridho Allah, cara kieu berharap ridho Allah. Banyak jalan menuju Allah dan menuju Roma. Bebas na ibadah. Teu bisa kitu ibadah mah. Teu bisa kitu amal soleh. Kudu muwafaqah. Yakni selaras sesuai dengan contoh Rasul. Ya pemudanya, ya yang kisah ini. Sanes kali ya bisa. Preman pensiun, apa preman pensiun? Jadi mantan ceger, semangat ibadah. Jadi inilah ibadah kalau tidak pakai ilmu. Kata istrinya, Beb, naon beb itu? Yang ke masjid tuh kan bebek biaya motos hijrah turun lah tidak preman sholat tapi sholatnya kumaha tuturkeun we batur gitu. Jadi dia tidak mengandalkan ilmu tapi sholatnya tuturkeun we cenah batur, tuturkeun we nu aya di masjid. Kebetulan mantan Jagger ini maklum kalau kemana-mana tidak lepas daripada golok. Do you know golok? Al-bedogu. Jadi anak bedog, ibu bapaknya mantan Jagger hijrah. Begitu sholat datang ke masjid, berada di saf paling awal. Pas imam mau naik mengimami begitu. Waduh, ayeuna nyendak bedog, greuwas imam. Makani usum nu gelo gitu. Nu gelo ngincer ustaz. Ayat dalam makanya mawa bedog salat di saf kahiji geura sok bayang. Imam teh josudan, wah boa ieu nu rek menara kampus. Da beda atuh ibu bapak ieu imam pas salatna takbirna beda. Biasana tegas, imam bari ngadeg deui. Allahu Akbar. Bari ngadeg deui. Maklum mantan Jagger dia teh. Sorakna mantan rocker. Cek istrina sholat mah turutan weh batur karena yang di depannya imam takbir maka si Jagger ieu ngucapkeun takbirna bari tarik mantan rocker teh. Allahu Akbar beuki ngagebag imam. Bener aing mah gitu ya. Kadenya sanes dalil mah kisah gitu. Jadi ibaratnya teh ngandalkeun nurutan. Allahu Akbar, Allahu Akbar beuki ngadeg. Nah yang lebih mengagetkan begitu imam sujud Allahu Akbar wari kondisina ketakutan. Si Jagger ini pun kan ikut sujud. Pas sujud golokna teh jatuh kana late, kuprak beuki ngadeg-deg. Bener aing dikadek teh tulus nah gitu. Jadi si imam teh beuki ngahodho. Nah, punya bahasa Indonesia ngahodho gemetar. Beuki ngagetar. Tetahan sok sieun buru-buru dikadek, maka si imam keur sujud lompat keluar tina salat. Karena si Jagger ieu dipapatahan, diamanatan ku istrina, turutan batur, begitu imam lompat diudah ku Jagger. Maklum Jagger sok mamawa bedog nu tadi murah dia bawa. Berejen ngacu-ngacu. Imam kamana kamu? Cek imam teh beuki tarik lompat. Sabab diudah Jagger.
Nah, ibu, dia tidak merasa salah dalam sholatnya, keluar tina sholatnya si mantan jager ieu karena ibadahnya bukan karena itu. Pas besoknya bapak ibu datang ke istrinya, "Bae rek eureun sholat teh." Nah, aya yang beb kira ge sapoe ka masjid geus hayang pensiun teh masjid. Kunaon bet eureun sholat? Capek sholat. Nah, capek kudu lulumpatan. Mudah saha? Imam. Nah, ieu eureun mesti salatna jelema. Nah, inilah gambaran buat kita, contoh ku kisah we teu kudali. Ibadah teu make ilmu, teu nyontoh ka Rasul, tidak dasarnya mengikuti sunnah akan rusak. Akan kacau, akan berantakan. Maka tidak dimasukkan sebagai amalun sholihun. Nabi dengan keras menyatakan dalam sabdanya, "Man, siapa yang amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal tapi bukan dasarnya dari urusan kami, atas contoh kami, kata Rasul, fahuwa, amal itu raddun, pasti tertolak. Cek bahasa Sunda mah hesek capek teka pakai. Jadi lebah karena rusak dari segi kaifiyah. Nah, ibu bapak serta para pemuda dan pemudi, jadi amal soleh itu harus beres dua aspek tadi: niat, ikhlas; dua, kaifiyat, nyunahkan. Nah, ini tidak mudah kita menjaganya. Karena apa? Setan dan iblis begitu semangat untuk menyesatkan Bani Adam agar seluruh aspek ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Karena ibu mah Adam dulu pernah berhasil digoda oleh tergodanya oleh iblis itu pada dasarnya bukan Adamnya yang tergoda. Karena begitu iblis menggoda Nabi Adam, Adam itu kuat, gak tergoda. Tapi iblis malah membidik sekarang istrinya, Siti Hawa, maka tergiurlah dengan godaan iblis itu Siti Hawa, istrinya. Lalu istrinya menggoda Nabi Adam. Jadi eleh Nabi Adam usaha ku istri. Mata bisi ayat di dia para suami takut istri, berarti benar-benar keturunan Nabi Adam. Betul itu, karena pengaruh istri itu besar. Dirusaklah niat, dirusaklah kaifiatnya agar seluruh amal-amal ini rusak semua. Nah, nanti ibu selanjutnya amal soleh berdasarkan surah Yasin ayat 12 di mukodimah yang tadi saya baca. Ternyata amal soleh itu ada dua kategori lagi. Ada maqaddamu, ada asarahu. Jadi maqaddamu itu apa? Kalau saya definisikan dengan bahasa yang mudah, amal soleh dalam kategori maqaddamu itu adalah amal soleh yang nilai kebaikannya dirasakan dan diberikan kepada kita selama kita beramal soleh itu dilakukan. Karena beramal soleh we menang ganjaran nanti eureun amal soleh nama eureun ganjaran. Itulah amal soleh kategori pertama, maqaddamu. Contoh, orang sholat, maka dia mendapatkan pahala sesuai durasi sholatnya. Eureun sholat, eureun pahala sholat. Dua, saum. Berapa hari saum Ramadan? Tidak lebih dari 30 hari. Kalau enggak 28, 30. Orang eureun tina saum Ramadan moal diganjar saum Ramadan da eureun saum Ramadan. Tapi saum itu kan amal soleh. Cuman masih kategori kepada maqaddamu, amal soleh yang dilakukan mendapatkan nilai kebaikannya semasa dilakukan amal itu. Nah, ikhwatu iman, ada amal soleh yang kategori kedua, asarahu. Apa yang disebut dengan amal soleh yang ada nilai asarahu?
Amal-amal yang sekalipun orang itu sudah berhenti dari perbuatan dan amalnya, tapi pahalanya terus mengalir bagi si perbuatan, bagi si pembuat. Berarti bagi kita jangan sampai hidup itu mengandalkan makodamu saja. Kita ini hidup jangan sampai ngumpulkan amal lu bersifat makodamu. Karena kalau dilihat dari segi waktu pelaksanaan, dua dari segi kuantitas dilakukan, ngandalkan umur wae, umur urang mah pondok. Berarti contoh, jalmi sholat wajib sehari semalam 5 waktu. Paling lami sholat 10 menit. Berarti 1 hari 1 malam 5 kali 10 menit cuma 50 menit sholat wajib. 50 menit henteu sajam-sajam acan. Sedangkan 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Berarti sisanya taruh misalkan dihitung saja 23 jam. Ini sisa waktu umur yang jadi amanah buat kita, sisa dari ibadah sholat yang berbobot secara nilai pahala. Sapoe teh ngan sajam geuningan anu berbobot. Saum ngan sabulan satahun sahana. Barajeng cantang tu eta teh teu ngagibah cantang. Encan budak orang mah ngagodin, duino ngagodin. Serumputan, ngopi, nyeblak, nyumput. Malaikat seuri, hari uing dianggap naon. Ai malaikat baru kan ternyata amal gitu, ngagodin we nyumput. Encan ku ngabohongna, encan ku zurna kaulazur, encan ku aya pornokna ngobrolkeun jorang. Ngandalkeun kualitas dan kuantitas eta ibadah nu makodamu, manusia itu sedikit daripada jumlah kuantitas amal. Makanya pantas Allah menyampaikan wa asaru, cek bahasa Sunda mah aya harapan. Umur nu heureut, umur yang singkat, tenaga yang terbatas, tetapi nilai produktivitas kebaikannya tidak putus-putus. Dan ini yang harus kita andalkan dan kita tanam. Bahasa budak ngora aya meureun, kudu jadi amal lu beraset manjang nilai kebaikan. Jadi entong ngandalkeun salat unggul gitu. Entong ngandalkeun saum unggul. Tapi kudu aya amal-amal lu bersifat asal. Sekalipun nanti kita sudah wafat, sudah meninggal dunia, maka kita tetap mendapatkan nilai pahala dari kebaikan asal itu. Nah, apa yang disebut dengan amal yang memiliki asal itu? Maka tadi di mukadimah saya bacakan satu hadis riwayat Ahmad, riwayat Muslim, dan riwayat An-Nasa'i terkait ketika manusia wafat, kata Nabi, matal insanu in qata'a anhu amaluhu, amal-amalnya terputus. Makanya ibu, orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada hubungan dengan kita yang masih hidup, sudah putus amal. Usah dengan eta ngadoakeun jenazah saulah salah paham. Kita mendoakan jenazah bukan dikirim ke jenazah, tapi ke siapa? Kita berharap kalau kumaha Allah masih. Mata doa Nabi Allahumma gfirlahu. Hu teh kana naon? Hu teh lain kana status jenis kelamin, tapi kana nafsu, kana ruh eta nu tos ngantun. Pan aya santri anu mah diajar bahasa Arab. Sasali naon cenah jenazah ge imah istri. Gentos satu Allahumma gfirlaha. Tong Allahumma gfir. Cita lamun mau tas seueur aya istri pamungkat dina bencana alam rek kumaha? Allahumma gfirlaha ieu. Kan kitu kan. Jadi sudah saja Allahumma gfirlahu, tujuan doa kita disampaikan kepada Allah. Ya Allah,
mudah-mudahan ini diampuni. Jadi nanti tergantung jana-jana boga wadah teu narima magfirah. Makanya nanti manusia yang masih hidup tidak bisa mengirim apapun kepada yang sudah meninggal karena sudah terputus. Kita jangan merasa ngasih, kita jangan merasa memberi. Makanya dulu guru saya menyampaikan, jangan salah kaprah kalau kita cinta kepada orang yang sudah wafat. Si abah resep naon sebentar kerja menengah resep bako molek dilintingnya udah kamu. Si abah resep naon resep cikuk hidup tadi kocek. Terus resep naon bubuy sampai komo hui cilembu. Si abah teh teraya. Begitu si abah wafat karesepna rek dianterkeun ka makan. Tadi ini masalah. In qata'a anhu amaluhu, sudah tidak ada hubungan orang yang sudah meninggal dengan yang masih hidup. Tidak bisa bertambah pahalana, moal bertambah dosana. Nah, oleh Nabi dikecualikan illa min salasin, orang yang sudah meninggal terputus seluruh amalnya, tidak bertambah kebaikan dan dosanya kecuali 3. Apa? Shadaqatin jariyatin, ilmin yuntafa'u bi, waladin sholihin yad'u. Nah, inilah yang disebut dengan aset abadi sampai akhir. Lamun ngandalkeun tadi maqadamu salat unggul, ka salat teh diganjarna. Lamun diterima salat. Sakitu husul lagi paboliteun si Andin salat Isya. Ibu-ibu rek salat Isya parabot jeung sinetron Ikatan Cinta rek kumaha coba. Begitu wudu main eureun heula can salat, eureun geus wudu teh hareupan TV. Wah, mati euy si Elsa di penjara. Ulang. Iklan sholat, tarikan sancan sholat teneng tarikan tipina. Begitu Allahu Akbar, nah sholat teh maca jual ngetan. Kahiji tadi iklan kedua. Jadi rek kumaha beres sholat, mata kadalkeun sholat moal beres, ukur sholat kepada jam terkhusyuk. Begitu salam lain wiridan gura-giru kahareupeun TV da geus main teh mukena masih kan dipake ibu-ibu teh gitu. Subhanallah hareupeun TV. Ieu subhanallah mata makana TV. Ari teh alur cerita sinetrona dikasadiheun. Ari si ibu kalah suruhan sareng sasedia. Cek incuran teh, "Mah, apa teh sedih cenah si Al jeung si Andi teh keur parasea." Nah, hari emak kalau sesuruhnya lain cina cerita. Hari dia sholat Isya teh 3 4. Balik ini. Teu aya ibu-ibu digading untuk kedua meter di Bandung. Jadi teh aya gambarannya sholat unggul, saum unggul, amal. Secara kuantitas saeutik. Makanya nanti asharum ada amal yang kita harapkan urang tos moal teh hayang terus manja kan. Nah, mulai ya karena hadis sedekah jariyah itu apa? Apa itu sedekah jariyah? Maka Ibnu Hajar menyimpan hadis ini dalam Bulughul Maram dalam babul waqfi, bab tentang wakaf. Nah, berarti sedekah jariyah itu apa? Aset yang asalnya milik kita lalu diwakafkan, tertahanlah kepemilikannya. Makanya arti wakaf itu al-habsu, berhenti arti wakaf. Maka ibu lamun maca Quran aya wakaf teh. Tawakuf teh wakaf teh eta teh. Upami aya tanda wakaf tong dituluykeun eureun. Al-habsu, berhenti. Apa maksudnya harta menjadi berhenti? Kan kalau sudah statusnya wakaf, berhenti kepemilikannya, tidak bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh yang awalnya memiliki harta itu. Mata wakaf tak bisa diwariskan, tak bisa dihibahkan ke anak incu, ke ahli waris, tak bisa.
wakaf atau terhenti kepemilikannya lillahi, hanya milik Allah. Orang yang asalnya dia memiliki harta itu kalau sudah diwakafkan berarti maneh nage teu ngabdi milik, udah dilepas. Itu wakaf. Nah, ibu bapak, para pemuda dan pemudi, hebatnya nilai dari wakaf itu sedekah jariyah. Orang yang pewakafnya sudah wafat, maka nilai kebaikan dari wakafnya itu terus mengalir bagi muwakil. Jadi saya mulai dilelangi sana hoyong aset di surga. So, aya kesempatan urang teh baheula-heula pikeun mudag nilai asar nu tadi. Bahkan simkuring kali postingan wae Bapak Ketua PJ, Bapak Opik, pelelangan pembebasan tanahnya. Oh. Seberapa juta teh? Kasur gak murah kene sih. 450 juta. Hayang kasur. Berat sopeh cek urang. Urang mah fakir, Allah mah maha beunghar. Datara aya hiji program akhirat kajaba bakal dilancarkeun wae ku Allah. Margi naon urusan program akhirat mah aya dina inayah tur pertolongan. Nanti Allah lah yang menggerakkan hati orang-orang yang semangat berbuat ihsan, hati orang-orang yang semangat berbuat kebaikan, yang berburu asar tadi. Makanya dulu ibu, ada seorang sahabat yang bernama Abu Thalhah. Begitu Abu Thalhah mendengar firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surah Ali Imran ayat 92 kalau nggak salah. Kata Abu Thalhah, wahai Rasulullah, aku itu menerima ilmu, kata Allah, tidak akan sampai pada kebaikan sehingga kamu menginfakkan aset yang kamu cintai. Maka kata Abu Thalhah, wahai Rasulullah, aku ini memiliki harta yang paling dicintai. Apa? Bayruha, sebidang tanah yang berisi pohon kurma, yang buah serta produktif pohon kurma itu, dan pohon itu menghadap Masjid Nabawi. Aku paling cinta terhadap pohon itu, kebun itu bernama Bayruha. Tapi aku semuanya akan diberikan akadnya lillahi, untuk kepentingan agama. Jadi Abu Thalhah dengan semangat imannya yang sangat luar biasa, hati Abu Thalhah digerakkan oleh Allah untuk menginfakkan, mensedekahkan kebun Bayruha yang ia cintai itu untuk kepentingan kaum muslimin. Nah, ini gambaran buat kita. Lamun nge-share ketua PJ, nu aya iman nu aya nu teu aya teh jadi masalah. Nu seueur asetna, nu tabunganna aya, anu gaduh ceng-celeng. Mengpun aya, mengpun hirup kabujang maot dan titipkeun di jalan Allah supaya jadi asar urang tos maot nilai kahadeana terus panjang. Jika di Madinah Utsman bin Affan semangat untuk mewakafkan bi'ru rumah, sumur rumah yang menjadi sumber air penduduk kota Madinah. Namun sih motifnya satu, mereka ingin mengejar asal. Mereka sudah wafat, tapi nilai-nilai kebaikan mereka sampai sekarang abadi, terus tidak akan putus-putus. Makanya ikhwat iman rahimahumullah, selagi ada kesempatan, selagi ada amanah berupa harta titipan, bukan milik kita, so pisurga darah. Nah, sabab kurang ngandalkeun umur, ngandalkeun amal anu maqadamu terbatas secara kuantitas dan kualitas. 2.
ada yang disebut dengan ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Maka nanti watiman rahimakumullah, tadi di mukadimah saya sampaikan, lamun ngaji ustaz teu hadir tong heureun teh kitu. Jadi nilai kebaikannya akan sampai kepada orang yang dulu pernah menyampaikan. Misalkan ayah hiji guru udur tedamangan tetiasa ngisi digentos ku muridna, tah muridna ngisi ieu teh nyambung ka guru samemehna ngisi nilainya. Tuluy muridna ieu sami tos rep sepuh tos rempo misalkeun kalaresan ngantutkeun, tuluy aya dinu neruskeun dirinya, maka nilai kasayana terus. Makanya ilmu yuntafa'u bina apa? Kebaikan yang tidak boleh disembunyikan. Kalau kita sekarang mengerti karena jasa guru-guru kita yang telah menyampaikan mutiara ilmu kepada kita, maka kita pun harus rela dan ikhlas tong pamrih nerangkeun ilmu ka generasi sabada. Ajarkan mereka kebenaran, ajarkan mereka paham agama. Jangan sampai paham agama hanya pada diri kita saja. Maka ayat pesantren, ayat madrasah, lembaga pendidikan ini untuk apa? Merawat tanaman kebaikan orang tua, sedekah jariyah, nilai dari ilmu yuntafa'u bi. Nah ibu bapak, yang ketiga, jadi kalau orang yang punya aset, orang yang kaya, orang yang hartawan, banyak amanah, itu dia bisa punya asar dari hartanya. Orang yang pandai ilmu, IQ-nya tinggi, punya harapan asar dari keahlian ilmu. Tapi Ustaz abdi mah ilmu bodoh teu ngarti, abdi mah aset teu gaduh. Ini dari mana saya berharap adanya asar dalam kehidupan saya yang saya sudah meninggal, ternyata saya ingin nilai kebaikannya terus mengalir. Maka Nabi menyebutkan kesempatan yang ketiga, poin yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah. Ibu dan bapak bukan tidak boleh mensukseskan anak dari segi keduniaan, silahkan, tekuduku agama itu silahkan, karena kita hidup di dunia harus sukses di dunia. Tapi jangan lupa, kalau semata-mata dunia Qarun lebih sukses, kalau semata-mata dunia Fir'aun lebih hebat. Kalau memang sebatas dunia. Jadi lamun urang menyukseskeun anak karena dunia, batur mah geus diheula suksesna di batang anak. Apa yang menjadi kebanggaan? Tapi harus khawatir dalam jiwa dan diri ibu bapak. Bila anak kita secara keduniawian sukses, teu bisa salat-salat acan budak. Kita harus sedih. Kalau mereka sukses duniawi, teu bisa alif-alif acan lagi Quran, sedih. Karena mengapa? Kalau kita sudah wafat, sudah meninggal dunia di alam barzah, bukan aset yang diberikan oleh anak kita ke kuburan kita, bukan pangkat jabatan yang tinggi anak kita mentereng gelarnya yang bisa dipersembahkan untuk kita yang di alam barzah. Tapi derap langkah mereka datang ke masjid, tetapi lantunan ayat suci Quran yang dibaca, tangan yang ringan memberikan pertolongan kepada orang lain, mereka lah yang akan terus mengalir nilainya kepada kita selaku ibu bapak. Isok ajarkan baru dapat ngerti agama, ajarkan baru dapat ngerti Quran gitu, sing paham karena hukum. Artinya bapak berhasil punya aset yang bapak jadi bangga dengan budaya. Bos yang kuring logika pernah ngawas di keluarga, alat kawasan keluarga polisi. Nanti akhirnya ku aloma hari disolehkeun mah. Begitu anaknya pada lebat testing polisi, syukuran sukses. Lulus
Anjeunna karirna mulus bagus di kepolisian. Selalu emut hoyong pengawasan pusat sandi aos papilu. Bapak Ibu, sampai begitu saya setelah tausiah mamah nanya hayong sambutan pasal Ustad disaksian cenah ku ibu-ibu jamaah sareng di dimana kalabet bapak abdi teu ngarasa bangga karir putra abdi luhur gaji putra abdi aku upami putra abdi teu bisa ngajamin abdi teh salamet dina neraka. Itu bahasa. Wah, ieu bahasa memang ahli ngaos mama. Teu ngarasa bangga lamun mama teu bisa kasalametkeun ku alatan wasilah bahasa kasolehan jadi anak. Putrana langsung tung pada ngejelakeun ti sonca artina ieu geuningan nu pokok kanyaah ka kolot teh ieu. Jadi kalau kita sayang ke orang tua yang sudah wafat, orang tua kita teu kudu rieuh cing bener we hirup cing saleh. Berarti sampai kesolehan kita ke orang tua kita. Dari apa? Aspek waladin sholihin Allah. Dan kita pun harus punya keinginan agar jariah kebaikan kita ada yang meneruskan. Baru dapat didikan itu bukan dada bersejati. Nah mudah-mudahan tapi tidak ya remaja-remajina ya. Oh, dah mau orang teh aya dulu ya tuh. Kudu aya meneruskan baru. Nah mudah-mudahan ieu mah isi kakosongan sim kuring mah. Margi waktu sisa orang tersubing kalabat simpring oge aya kedah ngaos di tina syukuran kita di daya kolot di daerah naon kita bojong Citepus tabu dalapan ngaos. Mudah-mudahan lah ieu sakadik sasiereun sabeunyereun janten ziyadah ilmu ngamotivasi kalabat simpring kedah gaduh amal anu bersifat asar. Jadi ulangan dari kedua nu asar ieu tah udah gitu. Tadi ka urang tos maot nilainya terus ngalir kanggo urang sadaya. Mudah-mudahan ibu bapak, para pemuda-pemudi jamaah sadayana, jamaah masjid Al-Kafah Gading Tutukan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipasihan kaluasan rezekina, dimudahkan proses pembangunan pembebasan lahan, program akhiratna. Jeung pokok dipasihan ka istiqomahan urang tidak ngemban amanah perjuangan sehingga orang sadayana ngempal ngariung tersaukur di dunia, tetapi Allah jaga kumpulan kita sampai ke jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.